Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya sudah dipersilakan untuk mengisi Tech Talk pada pagi hari ini. Em, Hari ini niatnya saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan tentang sistem informasi UII perkuliahan. Mungkin di sini teman-teman sudah ada beberapa yang tidak asing dengan UII perkuliahan, tapi bisa juga dari teman-teman dari tim lain itu belum belum tahu UI perkuliahan itu apa sih sebenarnya. UII perkuliahan uh, ini merupakan sebuah pengantar aja ya, ini sebagai pengantar. UI perkuliahan itu adalah sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di setiap fakultas. Contohnya itu seperti presensi mahasiswa, terus ada juga pengelolaan nilai mahasiswa dan juga pencetakan-pencetakan berkas yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Sebagai dasar dari pengembangannya ini, itu menggunakan framework Lumen yang berbasis PHP dan menggunakan konsep microservice yang saya rasa ini sudah sangat pasti dikenal sekali dengan teman-teman semua yang ada di BSI ini. Tapi sebelumnya di sini saya ingin membahas dulu tentang apa sih konsep dasar dari microservice itu sendiri. Kalau dulunya sistem yang berjalan itu kan biasanya menggunakan arsitektur monolitik, di mana sebuah aplikasi website itu terhubung langsung dengan basis datanya. Jadi satu aplikasi itu mempunyai satu basis data. Tapi kalau microservice ini memungkinkan satu aplikasi bisa memiliki bermacam-macam service, banyak basis datanya juga. Kalau yang saat ini di BSI mungkin sudah diterapkan seperti ini, di mana setiap aplikasi itu terhubung dengan beberapa service. Nah, yang di sini yang saya mau mengingatkan adalah microservice ini tidak semata-mata menghubungkan antara klien dengan service, tapi kita juga bisa menggunakannya untuk menghubungkan antara service dengan service. Dari konsep itu, maka di UII perkuliahan ini itu menggunakan 3 buah service, di mana 2 buah service ini akan mengelola proses-proses yang berkaitan dengan nilai maupun presensi di database MySQL. Akan tetapi, kita membutuhkan satu service bantuan lagi yang nantinya untuk mengelola data-data yang berasal dari Oracle. Kenapa hal ini diperlukan? Itu dikarenakan untuk mengelola nilai dan presensi, ini kita tidak hanya mengelola yang ada pada tahun periode ini, akan tetapi juga akan mengelola data-data yang sudah lampau. Misalnya dari pertama kali mahasiswa itu masuk ke UII. Nah, nilai-nilai ini juga perlu kita akses. Karena itu dibuat 3 macam service seperti ini. Konsepnya sendiri nanti ketika kita mengakses ke service yang ini, yang ke MySQL, misalkan datanya tidak ditemukan di sini, maka dia akan mencoba untuk mencarinya ke Oracle. Dari Oracle inilah nanti yang akan mengirimkan kembali ke service utama, lalu mengembalikan ke klien lagi. Konsep interaksi antar service ini juga, kalau menurut saya, ini sebenarnya bisa kita implementasikan kepada beberapa hal yang bersifat krusial atau mungkin lebih mudah jika ada interaksi antar service. Maksudnya, contohnya seperti ini. Misalkan ketika mahasiswa itu mau key-in, itu terlebih dahulu kita perlu tahu mahasiswa ini sudah membayar uang kuliah semester itu atau belum. Nah, nanti bisa saja dari bagian keuangan itu membuatkan sebuah service yang nanti akan memberikan nilai kembalian berupa true or false, hanya untuk memberitahukan bahwa mahasiswa ini sudah membayar
uang kuliahnya. Nah, nanti dari situ baru bisa ditentukan mahasiswa ini sudah boleh ke-in atau belum. Di Lumen sendiri, di sini kita menggunakan sebuah library tambahan, yang dimana library ini fungsinya untuk membantu kita agar bisa berinteraksi antar service. Kalau di Lumen, yang kita pakai itu adalah Gazelle HTTP. Mungkin dari bahasa pemrograman lain ada library lain yang bisa digunakan. Di sini nanti bisa dilihat, di bagian base URI ini merupakan alamat dari service yang ingin kita akses. Bagian header ini adalah headers dari kebutuhan URL yang mau kita akses, dan kemudian di sini adalah bagian bodinya. Apa sih yang mau kita kirimkan ke service tersebut. Di Gazelle ini sendiri itu ada beberapa macam request. Itu ada yang namanya sinkronus dan ada yang namanya asinkronus. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, sinkronus ini adalah proses di mana ketika menjalankan baris code, dia menjalankannya secara berurutan sesuai dengan apa yang kita tulis. Misalkan ketika saya menuliskan fungsi ini, fungsi get, kemudian di bawahnya ada post, put, dan delete, maka dia itu akan dijalankannya secara berurutan. Ketika proses ini selesai, baru menjalankan proses kedua, dan ketiga, dan keempat. Proses ini menjadi lebih gampang diprediksi, dan ini proses yang paling sering kita gunakan. Sedangkan ada satu proses lagi, itu yang disebut dengan asynchronous request. Asynchronous request ini sendiri adalah proses yang dimana dia tidak mempedulikan urutan dari proses tersebut. Nah, misalnya nih, ketika kita mau mengakses beberapa endpoint sekaligus, misalnya kita butuh input ke data A, ke database A, database B, atau database C, kita bisa saja menjalankan proses-proses itu sekaligus dengan menggunakan asynchronous request ini. Kalau secara konsep, harusnya asynchronous request ini akan memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan dengan synchronous request. Untuk di Gazelle sendiri, itu ada request. Kita bisa menggunakan asynchronous request itu menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Ada get async, delete async, post async, dan put async. Sedangkan untuk yang ini, untuk fungsi-fungsi yang ini mungkin sudah ada beberapa teman yang juga tahu, cuman ini bisa dibilang jarang digunakan, karena yang lebih sering kita gunakan adalah 4 fungsi di atas ini. 4 fungsi di atas. Untuk bodinya sendiri, di situ ada 3 macam body yang bisa kita gunakan. Itu ada JSON, ada from params, dan ada multipart. Kalau kita lihat ke contoh gambar sebelumnya yang saya tampilkan, itu makanya adalah JSON. Nanti otomatis kalau kita makanya JSON, yang akan dikirim ke header adalah application JSON. Ini otomatis ditambahkan di bagian headernya. From params itu nanti untuk ini application xwww from URL encode, dan ada juga multipart untuk mengirim file dengan format multipart from data. Sebenarnya ada satu macam lagi, yaitu body. Nah, body ini nanti akan memberikan kita fleksibilitas untuk mengakses, untuk memodifikasi apa sih yang ada di dalam data yang ingin kita kirim itu. Sekaligus info juga buat teman-teman semua, Lumen itu sendiri sebenarnya tidak mendukung, maksudnya tidak mendukung itu belum mendukung akses agar bisa terhubung dengan basis data Oracle. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, kita masih memerlukan library tambahan, yaitu Yajra Laravel OC8. Ini mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mulai tertarik untuk terhubung dengan Oracle menggunakan framework Lumen. Nantinya secara garis besar, kita itu harus memastikan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu
memastikan bahwa PHP kita sudah mensupport OC 8. Ini harus sesuai dengan versi Oracle, soalnya OC 8 ini ada beberapa macam, tergantung dari Oracle yang mau kita gunakan. Misalnya, kita mau menggunakan Oracle versi ke-10, berarti kita harus menggunakan OC 8. Sedangkan untuk Oracle versi 11 dan 12, itu nanti ada OC 8.11 dan OC 8.12. Setelah itu, kita juga perlu menginstal instant client untuk Oracle. Dan kemudian kita harus menginstal Yajra Laravel OC 8 via Composer di project kita, dan meregistrasikan ini baris, ini kita harus registrasikan terlebih dahulu ke ini kita harus implementasikan dulu di bootstrap app.php dan uncomment bagian ini dan bagian ini pada bootstrap app.php. Mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik mau belajar framework Lumen. Ini nanti adalah pengetahuan yang perlu teman-teman ketahui ketika terhubung dengan Oracle. Nah, kembali ke aplikasi UII perkuliahan, sistem informasi ini, sampai saat ini masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sistem ini, antara lain mencetak berkas-berkas yang berkaitan dengan perkuliahan, menyimpan nilai dan presensi harian mahasiswa, melihat rekap presensi maupun nilai mahasiswa, serta memposting nilai, melihat dan mengubah nilai dari mahasiswa tertentu, dan memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat memasukkan presensi dan nilai. Hal ini kalau kita lihat dari situasi sekarang, situasi corona ini, di mana setiap kegiatan itu dituntut untuk dilakukan secara online. Untuk situasi seperti ini, maka sistem UI perkuliahan ini bisa menjadi salah satu solusinya. Selanjutnya adalah demo dari sistem informasi tersebut. Screen. Oke, sip. Ya. Nah, di sini mungkin perlu teman-teman ketahui sebelumnya, UII perkuliahan ini terdiri dari dua macam user, yaitu user sebagai dosen dan juga user sebagai petugas. Petugas ini maksudnya orang yang berhubungan dengan nilai presensi, tapi di luar jobnya dia sebagai dosen. Nah, nanti kita bisa lihat di sini sebagai contoh. Ini saya login sebagai petugas di sini. Nantinya dari sisi petugas itu dia harus terlebih dahulu memasukkan filter terkait data yang ingin ditampilkan. Mohon maaf, ini ada bug soalnya dari tadi saya coba ganti akun antara dosen dengan petugas. Oke. Nah, yang ini sekarang saya login sebagai petugas. Nantinya di sini program studi ini akan dimunculkan sesuai dengan hak akses dari petugas itu. Di sini kenapa muncul banyak seperti ini? Karena kebetulan akun yang saya gunakan ini ada hak akses ke 3 fakultas, yaitu FMIPA, FTI, dan juga FII. Sebagai contoh, di sini kita coba program studi informatika, pilih kurikulum, nanti akan muncul mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang kita pilih. Begitu juga, misalnya kalau kita ganti ke 2010, otomatis nanti munculnya adalah mata kuliah dengan kurikulum 2010. Contohnya kita pilih manajemen jaringan komputer, kelasnya kelas A. Di sini sudah dari sisi petugas juga nanti bisa melihat kelas A itu dosennya siapa. Lalu memilih pertemuannya. Kalau misalkan kelas itu belum ada pertemuan sama sekali, maksudnya belum ada data yang tersimpan di database, nanti yang akan dimunculkan adalah angka 1. Tapi ketika nantinya ini sudah terisi, di pertemuan ke ini nanti akan bertambah lagi menjadi pertemuan kedua, sehingga dari yang input sendiri itu mereka harus inputnya secara berurutan, tidak bisa
loncat dari pertemuan 5 langsung pertemuan 10 misalnya. Tidak bisa seperti itu. Untuk data yang sudah terisi sendiri, mungkin kita bisa lihat nah ini, di administrasi basis data sebagai contohnya. Nantinya dari ini juga, ketika mahasiswa itu sudah mengisikan, mahasiswa maksudnya ketika petugas itu sudah mengisikan data presensi ini, nanti bisa dilihat persentasenya dari menu laporan presensi ini. Sebagai contohnya tadi kita buka yang administrasi basis data. Nah, oke, mahasiswa tidak ditemukan. Nah, kita bisa lihat dari sini, contohnya audit sistem informasi. Di audit sistem informasi ini nanti bisa terlihat mahasiswa itu hadirnya berapa kali, dari total pertemuan yang sudah terlaksana berapa, dan persentasenya berapa dari total pertemuan itu. Nanti misalkan kalau mahasiswa itu alpha, berarti dia dianggapnya tidak hadir. Misalnya pertemuan sudah 2 kali, tapi dia hadir 1 kali, alpha 1 kali, jadinya kehadiran adalah 50%. Dan untuk izin sendiri, ini kita anggap sebagai mahasiswa itu hadir. Sehingga kalau misalkan di sini 1, sini 1, pertemuannya 2, kehadirannya akan menjadi 100%. Kemudian ada fitur import presensi juga. Fitur ini digunakan untuk mengimport presensi mahasiswa tapi via file. Via file di sini dibilang menggunakan file dengan ekstensi DBF dan juga menggunakan ekstensi Excel. Nanti di sini ada 2 tahapan yang perlu di-input. Yang pertama presensi dosen, lalu presensi mahasiswanya. Nanti harus terlebih dahulu kita masukkan presensi dosen, baru bisa presensi mahasiswa. Kalau misalkan presensi dosennya itu tidak ada, dan kemudian nanti kita input presensi mahasiswa, dampaknya adalah data-data presensi mahasiswa ini tidak akan tersimpan ke dalam basis data. Selanjutnya adalah bagian nilai. Nah, ini ada error, soalnya di sini masih kita dalam pengembangan untuk fitur ubah nilai. Untuk input nilai sendiri, ini nanti konsepnya sama dengan presensi juga. Setelah kita memilih periodenya, program studi, periode program studi informatika, kurikulum 2016, audit sistem informasi, kelas A. Nah, di sini nanti kita bisa melihat nilai-nilai dari mahasiswa tersebut. Di sini juga ada fitur riwayat untuk melihat perubahan yang terjadi. Misalnya siapa aja yang merubahnya, kapan waktunya, itu nanti dimunculkan di sini. Selain itu nanti bisa dilihat juga di rekap nilai sini. Nah, di bagian rekap nilai itu nanti bisa dilihat, dimunculkan tuh. Nilai yang dapat nilai A berapa orang, nilai B, nilai C berapa orang, nilai D berapa orang. Nanti menyesuaikan dengan yang ada di sini, yang sudah di-input ke sini. Sedangkan untuk ubah nilai, saat ini masih dalam pengerjaan dan juga ada posting nilai. Kalau posting nilai, itu nanti ketika kita memilih program studi, dia itu nanti akan memunculkan seluruh mahasiswa aktif di program studi tersebut, dan juga kita bisa memposting nilai berdasarkan 3 kriteria. Ada yang bisa langsung semua mahasiswa, bisa juga perangkatan. Perangkatan ini kita masukinnya dalam bentuk tahun, bisa 2015, 2016, dan sebagainya. Terus ada juga rentang NIM. Rentang NIM ini berarti kita menggunakan rentang NIM dari NIM berapa sampai NIM berapa. Kemudian ada fitur penyerahan nilai juga. Di penyerahan nilai ini nantinya petugas itu bisa melihat waktu penyerahan nilai dari dosen itu sendiri. Contohnya, kalau kita lihat di sini, di program studi informatika kurikulum 2020, nah nanti kelihatan tuh di situ, tanggal ujiannya berapa, tanggal penyerahannya berapa, jeda waktunya adalah sekian hari, rentang antara tanggal ujian dan tanggal penyerahan.
Untuk tanggal ujian dan tanggal penyerahan sendiri itu nanti harus diisikan oleh pengguna. Nanti from inputnya itu ada di sini nih, tanggal ujian dan tanggal penyerahan ini harus diisikan terlebih dahulu. Selain itu juga ada di sini ada fitur cetak berkas. Nah, cetak berkas di sini ya bisa dibilang cukup banyak juga. Ini adalah pencetakan-pencetakan yang berkaitan dengan kegiatan perkuliahan. Di sini ada contohnya, ada salah satunya kartu ujian sebagai example. Oke, informatika. Misalnya kita mulai dari NIM 000 sampai 15.523.010. Oke. Sip. Nah, nanti di sini akan tercetak mata kuliah dari mahasiswa tersebut. Jika misalkan mahasiswa itu masih memiliki mata kuliah pada periode tersebut. Oke. Untuk pencetakan masih ada banyak sebenarnya, tapi nanti intinya adalah kegiatan pencetakan yang berkaitan dengan perkuliahan itu nanti akan dimuat di dalam UII perkuliahan. Selain sebagai petugas, di sini juga kita mempunyai akses sebagai dosen. Sebagai dosen ini, nantinya yang bisa diakses oleh dosen hanyalah mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Karena dosen ini hanya mengampu 2 mata kuliah, jadinya mata kuliah tersebut yang muncul hanya 2. Nah, nantinya dosen itu bisa menginput presensi mahasiswa itu secara mandiri, jadi nggak perlu diserahkan lagi ke petugas. Dosen juga nantinya bisa melihat presensi dari mahasiswa itu, persentasenya. Misalkan persentasenya sudah ada yang tidak masuk 3 kali. Nah, mungkin dari pihak dosen itu bisa menegur mahasiswa tersebut atau bagaimana, tergantung kebijakan dari dosen itu. Selain itu juga nanti ada fitur ini juga, input nilai. Kalau fitur input nilai ini sepertinya masih ada bug-nya. Nanti di catch and hard reload, oke. Oke. Nah, nanti untuk yang nilai sendiri itu konsepnya itu mirip dengan presensi, hanya saja yang membedakan adalah kemampuan dosen untuk mengubah nilai. Misalkan ketika dosen itu sudah menginput semua nilai, maka dosen tidak dapat lagi mengganti nilai dari kelas tersebut. Nah, ini sebagai contohnya nih. Berhubung ini semua nilainya sudah terisi, otomatis dosen nggak bakal bisa lagi merubah nilai ini. Selain itu, tanggal penyerahan ini juga akan tergenerate secara otomatis jika semua nilai ini sudah terisi. Ketika semua nilai ini terisi, barulah akan tergenerate tanggal penyerahannya. Di sini juga nanti bisa melihat rekap nilai. Rekap nilai dari kelas itu, kebetulan ini semua data yang ada di sini, itu saya set menjadi nilai A. Munculnya nanti di sini. Oke. Oke, ya. Mungkin itu untuk saat ini cukup itu dulu yang saya presentasikan ke teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa insight baru, masukan baru buat saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.